Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatul Islam, tahiyatul mubarak min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah sidang salat subuh Masjid Imam Bonjol yang insyaallah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah akan semua limpahan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, akan semua karunia yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini Allah masih memberikan ringan langkah para jamaah untuk menghadiri sebuah majlis, ya insyaallah majlis yang sangat mulia, yaitu majlis ilmi, yang para malaikat setiap hari berkeliling untuk mencari majlis-majlis ilmi. Ketika sudah mendapati majlis ilmi, maka para malaikat ikut bergabung di dalamnya. Maka kita saat ini berada di majlis yang mulia, yang kemudian malaikat membuka sayapnya, melindungi orang-orang yang berada dalam majlis antara langit dan bumi. Maka perbanyaklah beristighfar kepada Allah untuk diri kita. Perbanyaklah untuk beristighfar untuk orang-orang yang kita cintai, karena majlis ilmi adalah media sarana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allah, kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita sebuah ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah mengajarkan kepada kita sesuatu yang bermanfaat pada kita, wazidna ilma, dan tambahkan ilmu untuk kehidupan kita. Tapi perlu juga diingat apa kata Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yahsha wa du'ain la yusma wa nafsin la tasba'. Kita sadar ilmu yang sudah ada dalam diri kita, mohon kepada Allah, minta hidayah agar Allah berikan kemudahan kita untuk mengamalkan, dan minta perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena di antara 4 pertanyaan ketika nanti manusia kumpul di padang mahsyar, apa kata Rasulullah? La tazulu qadama 'abdin hatta yus'alu an arba'ah. Tidak akan ditanya atau tidak akan pernah bergeser kaki seorang hamba sampai nanti ditanya tentang 4 hal. Ini kurikulum yang ada di padang mahsyar. Yang nomor 2 apa kurikulumnya? An ilmihi bima fa'ala. Akan ditanya dari ilmunya, engkau gunakan untuk apa? Maka kita yang sudah hadir pada majlis ilmi, ya insyaallah para jamaah, para ibu-ibu sudah setiap hari hadir, bahkan mungkin satu hari bisa hadir sampai dengan 5 majlis ta'lim. Tapi dari semua itu minta kepada Allah agar Allah berikan hidayah, dimudahkan untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Tapi kita hari ini akan melanjutkan materi kita, masih beriman kepada Al-Quran, untuk membuktikan dan menguatkan keimanan kita dengan Al-Quran. Maka kita akan bahas bukti kebenaran Al-Quran. Kalau ini dibahas nggak akan selesai. Kita hanya ambil yang kita fahami, yang singkat, tapi untuk menguatkan keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah yang sempurna.
wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adalah. Telah sempurna kalimat Allah itu. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan, dengan membawa sebuah kebenaran. Berarti semua isi Al-Quran itu adalah sebuah kebenaran. Apa kewajiban kita? Meyakini semua isi Al-Quran, mulai dari yang paling berat dan sampai kemudian yang paling ringan. Salah satu contohnya Ibu, ini di surah Al-Ahzab ayat yang ke-37. Ada satu-satunya sahabat yang namanya disebut secara langsung. Siapa? Sahabat yang namanya langsung disebut di Al-Quran. Nggak ada di Al-Quran nama Abu Bakar, nggak ada. Nggak ada di Al-Quran ada namanya Umar, nggak ada. Nggak ada di Al-Quran ada Utsman, ada Ali, nggak ada. Satu-satunya sahabat yang disebutkan namanya itu hanya satu. Di surah Al-Ahzab ayat yang ke-37. Peristiwa siapa? Zaid bin Harithah. Zaid, satu orang yang disebut namanya langsung. Kalau ayat yang turun terkait dengan kisah para sahabat banyak, tapi kalau nama yang langsung diabadikan oleh Allah di Al-Quran itu hanya Zaid. Subhanallah. Makanya Zaid itu apa? Disebutkan oleh Rasulullah dengan apa? Kata hubbi, cintaku, kekasihku. Kemudian Zaid punya anak namanya siapa? Umarah bin Zaid. Umur 18 tahun ditunjuk oleh Rasulullah untuk menjadi panglima perang. Padahal di situ masih ada Abu Bakar As-Siddiq, masih ada Umar bin Khattab, masih ada Utsman, ada sahabat Ali, ada para pembesar-pembesar yang lain. Sampai dikatakan apa? Putra dari kekasihku. Subhanallah. Tapi peristiwa itu ini menunjukkan apa? Bukti kebenaran Al-Quran. Ketika Rasulullah minta kepada Zaid bin Harithah untuk menikah, yang dipilih siapa? Zainab binti Jahsy. Siapa Zainab ini? Tetangga ibu ada namanya Zainab? Bukan itu. Zainab ini putri dari bibinya Rasulullah. Nabi punya bibi itu ada 6. Salah satunya adalah Umamah binti apa? Abdul Muttalib. Jadi Nabi punya saudara, bapaknya Rasulullah itu 10 saudara laki-laki, kemudian 6 saudara perempuan, berarti punya 16 anak. Kemudian ini orang terhormat, syarifah, ini orang yang mulia. Ketika Rasulullah datang untuk melamar pada beliau, apa kemudian kata, dan ini nanti bukti kepada Al-Quran, kata Zainab binti Jahsy mengatakan, ya Rasul, adakah pilihan yang lain? Jangan Zaid deh, maksudnya ini beda ini ya, gak sekufu. Tahu kufu itu ya, kafa, makanya Allahul kafi, kafa, gak sekufu ya. Gak kufu ini artinya pertama itu gak sebanding dalam hal agama ya. Kufu itu dalam hal agama awalnya. Jadi contoh, kalau perempuannya subhanallah sudah salihah, hafidhah, hafal Quran, dan insya Allah sholatnya sudah tidak pernah ditinggalkan, menikah dengan laki-laki yang masih baru mau belajar, ini enggak apa? Enggak sekufu. Sama dengan Zaid bin Harithah ini, enggak sekufu dalam hal apa? Kedudukan. Zaid bin Harithah itu bukan orang Arab, kemudian nasabnya tidak jelas, dalam artian apa? Karena bukan orang Arab. Kemudian sedangkan Zainab ini syarifah. Tapi apa kata beliau? Ya Rasul, ada yang lain ya Rasul. Kata, dibacakan sebuah ayat, dan ini subhanallah kewajiban kita untuk mengimani kebenaran Al-Quran. Apa kata Rasulullah? Dibacakan ayat ini, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu
ayyakuna lahu idza qadallahu rasulahu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ketika dibacakan ayat ini, tidak selayaknya bagi seorang laki-laki mukmin dan tidak selayaknya bagi wanita mukminah ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu urusan, menetapkan satu keputusan, maka tidak ada lagi pilihan yang ketiga. Subhanallah. Jadi kalau nanti anak bapak mau nikah, kalau mau ngelamar ajak ustadz atau ajak kiai, biar nanti nggak berani nolak. Zainab pada dasarnya menolak secara ini secara dohir manusia, itu bukan tipeku ya Rasul. Kalau bahasa kita nih, bukan tipeku. Terus tipemu yang gimana? Yang rambutnya keriting, hidungnya mancung, wajahnya ini, nasabnya jelas, kemudian warisan banyak, itu tipeku. Tapi ketika dibacakan ayat ini bukti kebenaran Al-Quran. Kalau Allah dan Rasulnya menentukan sebuah urusan, maka tidak lagi pilihan yang ketiga. Seperti hukum masalah jilbab. Allah katakan di Al-Quran, pakai jilbab. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika, wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, wa banatika, katakan kepada anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, sampaikan juga kepada semua wanita-wanita mukminah, istri-istri dari laki-laki yang beriman. Apa itu ya Allah? Ayyudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka mengunjulkan jilbabnya. Ada orang mukminah yang enggak berjilbab? Ada wanita muslimah yang enggak berjilbab? Alasannya apa? Bahasa yang paling belum siap. Saya masih menjaga hati. Terus hati ini nandi kok dijogo gitu. Nggak, maksudnya apa? Ayatnya jelas. Sampaikan kepada istri-istrimu, sampaikan kepada anak-anak perempuanmu, sampaikan kepada wanita-wanita mukminah, julurkan jilbabnya. Ada yang berjilbab tapi muter di kepala. Ada, mohon maaf, jilbab sudah lebar, dari sini tarik ke sini, sebelahnya tarik ke sini, ini nanti muter ke sini. Subhanallah, sampai satu kepala itu ada 17 jarum. Nah, Islam tuh simple dulu, pakai tutup selesai. Kalau mau indah silahkan indah, tapi keindahan jangan sampai kemudian bertentangan dengan syariat. Ini kita akan bahas bukti kebenaran Al-Quran dan kewajiban bagi kita wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala. Ingat, ada kata wa adala, adil. Al-Quran, hukum Allah itu begitu adil. Jangan kemudian nanti seorang bapak memberikan, yang rumah ini untuk anak ini tak hibahkan selama masih aku hidup. Kenapa? Takut nanti kemudian aku tinggal mati dan nanti pembagian secara syariat tidak adil. Ini banyak orang tua yang kayak begitu. Makanya hartanya dibagi masih hidup untuk menghindari hukum adil apa enggak? Tak adil. Kita akan bahas dulu. Kita buka surah Al-Maidah ayat yang ke-48. Allah berfirman di ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan. Allah katakan, dan kami, kata Allah. Kenapa menggunakan dhamir nahnu, kami, padahal di sini yang menurunkan adalah Allah? Kalau menggunakan dhamir nahnu, kami, berarti yang berjalan itu sistem. Berarti Al-Quran itu turun. Siapa yang menurunkan Al-Quran? Allah. Tapi apakah Allah yang turun sendiri? Tidak, lewat perantara malaikat. Makanya menggunakan domirna, kami yang menurunkan Al-Quran, Allah yang menurunkan Al-Quran, tapi Allah menunjuk sebuah makhluk yang disebut dengan malak, yang dikenal dengan malaikat Jibril. Ini yang diwajibkan, diperintahkan oleh Allah, diizinkan untuk menurunkan Al-Quran. Diturunkan pada siapa? Ilaika, kepadamu Muhammad, bil haq. Di sini yang perlu digarisbawahi, bil haqqi. Al-Quran ini membawa sebuah kebenaran, musaddiqan. Yang kedua juga membenarkan. Al-Quran ini kalamullah yang hak, yang benar,
Tugas yang kedua Al-Quran, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, membenarkan dari semua isi-isi kitab yang sebelumnya. Berarti ketika Al-Quran ini sudah turun, 3 kitab yang sebelumnya sudah gugur. Istilahnya diamandemen, sudah tidak berlaku lagi. Tapi kalau sebelum Al-Quran turun, maka kitab yang sebelumnya masih berlaku. Di kota Mekah itu dulu sama agamanya. Agama apa? Agama Hanif. Apa agama Hanif? Agama yang lurus, yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan diteruskan oleh Nabi Ismail. Sampai kemudian peristiwa ini diikuti oleh seluruh penduduk kota Mekah. Cuma kenapa kok dikatakan apa? Dikatakan jahiliyah. Kenapa dikatakan musyrikin? Mereka sebenarnya agamanya agama apa? Hanif. Cuma ada di antara mereka yang kemudian agamanya dari yang lurus, mereka berbuat syirik. Makanya disebut dengan musyrikin. Agamanya bukan musyrik, perbuatannya yang disebut dengan musyrikin. Makanya Allah katakan apa? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Apa di sini? Ketika turun Al-Quran, Al-Quran membawa sebuah kebenaran plus juga membenarkan bagi kitab-kitab yang sebelumnya. Berarti ketika Al-Quran turun, semua kitab yang sebelumnya sudah tidak berlaku. Makanya kalau ada orang sampai Nabi mengatakan apa? La yasma'u bi min hadhil ummah yahudiyya wala nasraniyya. Tidaklah mendengar dariku. Siapa itu? Dari umat, baik itu Yahudi ataupun Nasrani, thumma yamutu. Kemudian dia mati, walam yu'min bima ursiltu bihi. Kemudian dia belum beriman dengan apa yang telah aku diutus dengannya. Yaitu kalau ada orang Nasrani, ada orang Yahudi, dia berpegang teguh dengan kitabnya. Kemudian dengar Al-Quran sudah turun, sampai Al-Quran kepadanya, tapi dia tidak beriman dengan Al-Quran yang dibawa ini. Apa kata Rasulullah? Illa kana min ahlin nar, kecuali pasti akan masuk ke dalam neraka. Berarti Al-Quran itu adalah kitab Allah yang benar, sekaligus juga membenarkan. Apa perintahnya? Fahkum bainahum bima anzalallah. Ini agak berat, Pak. Dan apa? Putuskanlah atau berhukumlah dengan semua perkara yang ada pada diri kalian dengan hukum Allah. Sudah berjalan? Belum. Kita hidup di Indonesia. Apa hukum di Indonesia? Terjadi perzinahan kalau sama-sama suka, boleh. Makanya alhamdulillah kemarin Muhammadiyah itu lewat PP Muhammadiyah mengkritisi terkait dengan apa? Permendikbud ya. Yang seolah-olah apa? Membolehkan perzinahan yang bahkan dilegalkan jika dilakukan senang dengan na'udzubillah. Coba lihat di TV One itu ketika wawancara itu, ketika apa dibahas itu, apa kata Ustaz siapa itu? Haikal itu, Ustaz Haikal. Coba seandainya ada dosen yang membuka baju mahasiswi di depan para mahasiswa yang lain, kemudian si mahasiswi itu mau ketika dibuka bajunya, apakah dalam hukum Permendikbud itu melanggar? Enggak. Innaudzubillah. Ini yang berat. Kita yakin Al-Quran itu benar, membenarkan dengan apa? Kitab-kitab yang sebelumnya. Tugasnya bukan hanya sebatas itu apa? Fahkum bainakum bima anzalallah, maka berhukumlah terhadap semua perkara itu, putuskan hukum dengan Al-Quran. Ini agak berat. Kalau kata Allah apa? Kata Rasulullah, "Lau saraqat Fatimah la aqta yadayha." Kalau Fatimah itu mencuri, aku akan potong tangannya. Lah ini korupsi. Koruptor dipotong apanya? Potong masa tahanan. Ini kan lucu, Pak.
Maksudnya apa? Ini hukum sudah subhanallah. Jadi kalau ada batasan yang dicuri itu sudah senisab, sudah boleh untuk potong tangannya, potong tangannya. Kenapa? Karena hukum dalam Islam itu ada namanya hukum keadilan dan menjadikan ada efek jera untuk orangnya dan hukum efek jera untuk setelahnya. Makanya ada juga di Al-Quran di surah Al-Baqarah itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatala. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qisas, diwajibkan bagi kalian al-qisas. Apa qisas itu? Hukum qisas dalam apa? Fil qatala. Al-khurru bil khurri wal abdu bil abdi wal unta bil unta. Kalau ada seorang merdeka laki-laki dibunuh, maka hukum bagi yang membunuh adalah apa? Dibunuh juga. Fil qatala. Kalau perempuan dengan perempuan, budak dengan budak berlaku? Di negara kita berlaku? Belum. Terus gimana sikap kita? Ada orang yang membunuh, kemudian kita balik membunuh, ya kita dihukum. Ini agak berat. Berarti fahkum bainahum bima anzalallah, ini yang paling berat. Baik, kita akan buktikan kebenaran Al-Quran pertama. Ini secara lafziah dulu. Jadi Al-Quran itu kebenaran yang membenarkan dari segi lafziah juga sudah tidak bisa dibantahkan. Kita lihat dulu. Dulu orang Arab itu keahliannya bikin syair. Makanya setiap tahun itu ada lomba syair. Semakin indah syair itu ketika semakin berbohong. Jadi kalau syair itu semakin berbohong akan semakin indah. Kalau kemudian alhamdulillah PP-nya ya biasa saja, nggak menarik. Tapi kalau sudah kemudian menggunakan kata yang sangat indah, sebagaimana Majnun, tahu Majnun? Laila ini perempuan, Majnun namanya bukan Majnun. Majnun itu artinya gila. Laki-laki yang tergila-gila dengan apa kata dia dalam sebuah syairnya? Debu yang menempel di sepatunya Laila jauh lebih indah daripada dunia dan seisinya. Debu nempel di sepatu, belum di kulitnya, Pak. Kalau debu nempel di kulitnya jauh lebih indah daripada surga dan seluruh isinya. Ini kan semakin bohong makin indah, itu syair. Sedangkan Al-Quran itu dari segi tatanan bahasa, dari segi lafziyah itu sudah tidak bisa lagi diperbandingkan. Makanya Abu Jahal, ini masih kafir, Abu Jahal, Abu Sofyan, satu lagi saya lupa nih tokoh ini, malam itu sembunyi-sembunyi ngincang ke rumah Rasulullah karena belum ada lampu, jadi nggak tahu kalau sama-sama saling ngincang. Ini dengerin apa yang dibaca Rasulullah tiap malam. Kok umur apa? Kepedur. Habis sama-sama dengar dari Rasulullah, ketemu tiga tokoh ini. Loh, kok di sini? Kok di sini? Lah kok di sini juga, kan? Akhirnya sama sepakat. Aku mendengarkan apa yang dibawakan oleh Muhammad. Apa kata tiga-tiganya sepakat? Hati-hati jangan sampai ada orang tahu kalau kita ini para tokoh kafir-kafir Quraisy ini mendengarkan Al-Quran dari Muhammad. Ini bahaya. Janji, Pak. Janji apa? Sudah terakhir, nggak boleh datang lagi. Ternyata malam yang kedua datang lagi, Pak. Ketemu lagi. Ini maknanya apa? Dia yakin yang dibawa oleh Muhammad itu sebuah kebenaran. Habis itu kumpul tiga orang ini. Coba jujur ya. Ini diakan pada Abu Sofyan. Ini masih kafir Abu Sofyan. Coba bagaimana pendapatmu dengan apa yang dibacakan oleh Muhammad dan dengarkan oleh dirimu? Apa kata beliau? Wallahi. Dulu di kota Makkah kata-kata Allah biasa. Makanya wallahi. Kenapa? Karena mereka mengenal Allah. Mengenal Allah. Kok bisa? Karena mereka mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Cuma mereka itu musyrik, sama dengan sekarang dukun. Wallahi. Sama aja gitu. Ngerti adanya Allah tapi dia pelaku kesyirikan. Makanya disebut dengan musyrik. Apa kata wallahi? Aku mendengar sebagian di antara apa yang dibacakan oleh Muhammad itu faham, sebagian yang aku tidak faham. Makanya Abu Jahal ditanya, apa sih?
Kamu yakin benar? Yakin. Kenapa nggak mau menerima Al-Quran? Hanya intinya satu. Apa? Gengsi itu aja, Pak. Makanya bahaya kalau sudah gengsi itu. Orang kalau sudah berilmu, mohon maaf ya, datang ke masjid kajian karena merasa sudah berilmu, belum mulai, ustadznya baru berdiri, buyar. Hati-hati ya Allah. Saya pernah ngisi itu, subhanallah. Dan ini bukan fenomena yang baik. Saya pernah ngisi di salah satu masjid itu, Pak. Subuh kajian Ramadan, Pak. Di antar bus penuh. Ketika sudah berdiri, belum ini, buyar. Saya hitung mungkin tinggal 5 orang. Dan anak-anak muda ini yang hijrah ekstrim, dalam artian apa? Yang kadang mendahulukan ilmu daripada mendahulukan adab. Makanya ketika Gus Baha itu ditanya, ada pas pengajian itu, bukan beliau yang mengisi, ada hadir ke satu masjid, kemudian berdiri ustadz untuk mengisi majelis itu, banyak sampai kurang lebih 50% udah pergi. Habis kali ditanya, Gus kenapa nggak pergi? Kenapa ustadznya nggak sunnah? Apa kata beliau? Aku orang yang hafal Quran. Hafal Quran itu sunnah. Engkau hafal Quran? Dan mohon maaf, orang kadang dinilai dari apa? Zahir. Apa kata Allah? Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Ayat ini Pak tolong dihafalkan dan dengar. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian merasa paling mulia, jangan kalian merasa paling suci. Huwa a'lamu biman ittaqa. Kan Allah yang tahu siapa di antara kita orang yang paling bertakwa. Benar Pak. Bisa jadi kita ini hina di hadapan Allah kalau Allah buka aib kita. Benar. Bahkan bisa jadi orang gila yang versi kita itu hina ternyata mulia di hadapan Allah. Kenapa? Karena bisa jadi mereka tidak punya dosa, sedangkan kita aktivitas keseharian penuh dengan dosa. Maka zaman rahmati Allah ini karena sifat iri dulu. Jadi karena sifat iri kemudian tertutup dari sebuah kebenaran. Tapi kita lihat sebentar bagaimana bukti kebenaran Al-Quran secara lafziah dulu. Pertama apa? Allah menantang jin dan manusia untuk membuat semisal dengan Al-Quran. Apa kata Allah? Qul laili jatama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Allah katakan, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk apa? Ala ayatu bimithli hadzal Qur'an, untuk bisa membuat yang semisal dengan Al-Qur'an. Diminta bikin berapa juz? 30 juz. Coba orang-orang yang paling pintar nih. Walau kana ba'dhum li ba'din dhakhira, walaupun para ahli bahasa berkumpul untuk membuat yang semisal dengan Al-Qur'an. Bisa? Gak bisa. La ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhu ba'din dhahirani. La ya'tun, tidak akan pernah mampu untuk bisa mendatangkan yang sebanding dengan Al-Quran walaupun saling tolong menolong. Yang kedua, ini berarti minta tantangan Allah pertama dengan semisal dengan Al-Quran, karena tidak bisa dikurangi sama Allah. Menjadi berapa? 10. Dalam surah Hud ayat yang ke-13 Allah berfirman, am yaqulu naftara qul fa'tu bi asyri suwarim mithlihi muftarayat wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat Al-Qur'an ini kan. Di sini mereka menuduh Muhammad itulah yang membuat Al-Qur'an. Maka untuk membuktikan kebenaran Al-Quran dari sejarah lafziahnya, maka Allah minta, kalau memang ini buatan Muhammad, apalagi Muhammad orang yang apa? Ummiyun, buta huruf. Kalau namun maaf ya, kalau Nabi sebelum jadi Nabi itu sudah banyak literaturnya, banyak membaca, maka ketika diangkat jadi Nabi orang gak apa? Wajar. Kenapa? Sudah pintar, bahkan sebelumnya sudah banyak referensi. Tapi ini enggak kan? Nabi tidak bisa baca, kemudian tidak ada literatur yang Rasulullah baca, tiba-tiba diangkat jadi Nabi, kemudian dari lisan Nabi keluar lafaz-lafaz yang sangat indah. Ini kan versi kita apa? Nggak mungkin. Berarti ini bukan apa?
bukan kalam Muhammad, bukan perbuatan Muhammad, bukan ucapan Nabi Muhammad. Makanya Allah katakan kalau memang yakin itu adalah buatan Nabi Muhammad, ini fa'tu bi asyri suwarin mithlih, wis bikin 10 surat saja. Kalau dibikin 1 Al-Quran nggak mungkin, diminta 10 surat. Apa kata Allah? Wad'u man istata'tum, wis panggil semua orang-orang yang kalian anggap pintar, orang-orang yang kalian punya kemampuan untuk bisa menandingi Al-Quran. Gak bisa. Karena gak bisa, tantangannya dikurangi. Ini tinggal 1 surat. Ini terakhir. Ini di Madinah ini. Kalau sebelumnya di Mekah, ini di Madinah. Makanya di surah Al-Baqarah ini. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli. Kalau mereka masih ragu dengan Al-Quran, penduduk kota Madinah masih ragu dengan Al-Quran, suruh bikin 1 surat saja. Bahkan Allah minta juga apa? Wad'u syuhada, panggillah para penolong-penolong. Syuhada dalam tafsir dikatakan penolong ahli tata bahasa. Kalau di kita ini kan terlalu banyak ahli. Tata negara iya. Terus tata apa lagi? Tata boga iya. Tata niaga. Bahkan ada yang pintar membaca apa? Gerak-gerik bibir. Jadi orang gini ngerti. Ngomong iki subhanallah. Saking banyaknya apa? Saking banyaknya ahli, tinggal ahli neraka yang belum didatangkan. Nah, contoh mohon maaf ya, hukum ketika pengadilan memanggil akhok itu. Manggil akhok itu gara-gara apa? Menistakan. Itu ya Allah yang dipanggil dari saksi agama panggil. Saksi tata bahasa tafsir panggil. Makanya muncul tafsir hermeneutika ini. Anak muda yang kemudian menafsirkan Al-Quran menggunakan hermeneutika itu. Alhamdulillah. Panggil, semua dipanggil. Hanya untuk apa? Membenarkan apakah benar ucapan ini. Subhanallah. Makanya Allah menggunakan apa? Wad'u syuhada'akum. Panggil orang yang paling pintar berpuisi, yang paling pintar ngolah-ngolah kata, panggil. Kalau memang benar, bikinkan 1. Makanya kemudian ada yang bikin 1 surat. Ada surah namanya apa? Al-Fil. Tahu surah Al-Fil? Jadi ketika turun surah Al-Fil itu, ini waktu itu Abu Sufyan masih kafir. Setelah itu kemudian Abu Sufyan ke Mekah. Istilahnya dengar di Mekah bahwa ada ayat yang turun surah Al-Fil. Ketemu dengan teman lamanya. Namanya siapa? Musailamah Al-Kadzdzab. Ini ngaku Nabi ketika Rasulullah masih hidup. Makanya dari Musailamah Nabi memberikan julukan dengan Al-Kadzdzab, sang pendusta. Kenapa? Karena dia ngaku Nabi terlalu pagi. Harusnya kan ngaku Nabi ketika Rasulullah wafat. Nah, ini nabinya masih hidup tapi dia sudah mengaku Nabi. Maka semua perbuatan Nabi itu dicontoh sama Musailamah ini. Rasulullah pernah meludah kepada sebuah sumur dan ternyata sumurnya apa? Subur, banyak airnya. Musailamah meludah ke sebuah sumurnya kering. Benar, jadi perbuatan yang dicontohkan Nabi sering dilakukan. Rasulullah memegang bagian kepala ubun-ubun anak kecil sambil didoakan sama Rasulullah. Musailamah sama, pegang ubun anak kecil didoakan rambutnya rontok. Benar. Jadi perbuatan yang dilakukan Nabi dicontohkan. Tapi dia masih apa? Yakin bahwa dirinya adalah Nabi. Tanya turun. Ini kan masih teman plek dengan siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan masih apa? Kafir. Apa ayat yang turun di Makkah? Ayat yang turun itu Al-Fil. Apa kata Musailamah? Baru saja Jibril pergi. Ini baru nih. Wes naik lagi ke atas. Kenapa? Bawa juga surat. Surat apa? Al-Fil. Kata Abu Sufyan, coba bacakan ayat yang apa? Malaikat Jibril turunkan kepadamu, dibaca. Al-Fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu qarnun tawil. Gajah. Apa itu gajah? Tahukah kamu itu gajah? Gajah itu punya belalai yang panjang. Ini orang kafir ketawa, Bang.
Abu Sofyan yang nggak ngerti bahasa Quran, cuma ngerti bahasa Arab, guyu kan. Kenapa? Ini bukan apa? Ini indahnya di mana itu loh? Dari orang ngerti, anak kecil juga tahu kalau gajah itu punya belalai. Kecuali kalau gajah punya ekor panjang baru keiba. Lucu, ini punya belalai. Maksudnya apa? Dia mengambil dari surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adra. Tapi kemudian dinisbahkan karena yang turun surah Al-Fil, maka diambil dengan Al-Fil, gajah. Jadi apa? Gak ada yang bisa untuk menandingi Al-Quran. Dari segi lafzi sudah tidak bisa lagi. Kemudian yang kedua, Allah menjamin Al-Quran itu tidak akan pernah berubah. Wis jamin. Makanya yang viral kemarin ketika dicetak Al-Quran yang ayat 51-nya hilang. Ya. Al-Maidah 51 hilang rame. Jangankan hilang satu ayat, hilang satu titik saja. Apa? Ketahuan. Allah yang menjamin. Apa kata Allah? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang akan menjaga orisinalnya Al-Quran itu. Beda dengan kitab yang sebelumnya. Ada kitab Taurat, ada kitab Injil. Akhirnya kitab Taurat, kitab Injil tidak ada yang abadi. Bahkan setiap percetakan berbeda. Sedangkan kita Al-Quran mau cetakan di Indonesia kah, mau cetakan di Arab, mau cetakan di mana, semuanya lafadznya sama. Dan ini bentuk sebuah mukjizat dari Al-Quran. Bahkan satu huruf pun juga tidak bisa dihilangkan. Makanya dikenal sekarang ini namanya Mushaf Utsmani. Dulu kan ada, sebelum di zaman Khalifah Utsman, Al-Quran sudah ada. Cuma Al-Quran dulu itu tulisannya berbeda-beda. Cuma lafaz bacaannya yang sama. Maka setiap dialeknya, setiap kota atau setiap daerah punya dialek yang berbeda-beda. Maka kemudian sama Khalifah Utsman, ini bahaya kalau tidak disatukan. Ini bahaya. Makanya kemudian semuanya diputuskan, dibuat satu Al-Quran dan difotokopi waktu itu menjadi 5 yang semuanya harus punya yang ini. Maksudnya apa? Bacaan Al-Quran tulisannya yang seperti ini sudah. Maka yang lain Al-Quran yang sudah dibukukan, dikumpulkan itu kemudian dibakar. Berarti apa pelajarannya? Kalau ada Al-Quran yang sudah tidak dipakai dan dikhawatirkan kemudian berserakan, boleh itu dibakar. Tapi bukan membakar sebagai bentuk penghinaan dengan Al-Qurannya, tapi membakar dikhawatirkan nanti lafaz-lafaz Al-Quran ini kemudian disalahgunakan. Makanya yang juga lagi ramai itu apa? Pernah beli nasi pecel. Ternyata di bawah sebelum daun itu apa? Al-Quran, na'udzubillah. Makanya Khalifah Utsman kemudian membakar itu, menjadikan satu-satunya Quran yang disepakati yaitu Mushaf Utsmani. Makanya percetakan sekarang kayak di Madinah itu, beliau tidak mau menerima Al-Quran yang kecuali cetakan dari King Fahad itu sebagai bentuk apa? Menjaga itu. Kemudian ini juga contoh bahwa apa? Nabi Muhammad itu bukan yang membuat Al-Quran. Kenapa? Karena ini Nabi Muhammad adalah seorang yang ummi, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa. Ini bukan penghinaan, mohon maaf ya. Kalau ada orang sekarang apa? Oh ya Allah, kok bodoh teman. Ini penghinaan. Tapi kalau Allah mengatakan Nabi Muhammad itu walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulah. Ini bentuk sebuah apa? Pujian. Kenapa kok dipuji dengan sifat umminya? Karena Allah menurunkan Al-Quran sedikit pun tanpa ada campur tangan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad sudah pintar, bisa jadi kemudian apa? Diselip-selipin. Seperti kisahnya, Pak. Di kisahnya Nabi Sulaiman. Coba nanti dibuka di surah Al-Baqarah itu. Apa? Tentang masalah Nabi Sulaiman itu. Walakinnal ladzina kafaru. Bukan Nabi Sulaiman yang kafir, akan tetapi mereka yang kafir. Jadi
ini para pembenci Nabi Sulaiman itu, mereka membaca kitab suhufnya Nabi Sulaiman, dan di tengah-tengah ayat itu kemudian dikasih apa? Tambahan, dikasih tulisan. Makanya haram hukumnya bagi kita itu untuk membuat tambahan-tambahan di Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu tidak boleh dicoret-coret. Ya. Bahkan kalau belajar terjemah pun, ulama sebagai untuk menjaga kemurnian Al-Quran itu nggak boleh kemudian diterjemahkan di situ. Terus gimana Ustaz? Ya kalau mau tulis pakai ini apa namanya, kertas yang lain. Cuma sebagian ulama membolehkan jika itu masih terkait dengan hubungannya dengan belajar, seperti di warna-warni itu sebenarnya nggak boleh. Diterjemah per kata pada dasarnya juga tidak boleh. Kenapa? Dikhawatirkan nanti bercampur antara Al-Quran dengan apanya? Dengan tulisan. Yang bahkan yang paling bahaya jika kita mencoret-coret Al-Quran yang tidak ada hubungannya dengan ilmu Al-Quran. Seperti ada orang bayar hutang, ditulis Bu Aminah 100.000 di pojokan, ini penghinaan dengan Al-Quran. Makanya kalau belajar ini, apa maknanya Nabi itu ummi sebagai bentuk apa ini? Pujian. Kemudian ini juga kebenaran Al-Quran. Banyak di Al-Quran peristiwa atau kisah yang mengisahkan tentang kisah-kisah yang terdahulu. Padahal ini kisahnya sebelum Nabi Muhammad, tapi Al-Quran sudah mengisahkan itu. Apa kata Allah? Ini kisahnya surah Al-A'raf ayat 163. Tahu kisah ini? Kisah siapa? Was'alhum anil qaryah, tanyakanlah kepada Bani Israel anil qaryah, tentang satu qaryah, satu negeri, allati kanat hadiratal bahri, yang negeri ini berada di mana? Oh mati Pak, harus disetel kayaknya ini. Kalau sudah, iya, kayaknya habis batunya nih. Insyaallah Pak, insyaallah lain waktu kita lanjutkan sama kayak di masjid Baitur Rahmah itu. Kalau sudah habis tuluknya mati Pak. Ini sudah kita cocok. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.